الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الهود والشفاعة والمقام اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب الجزاء سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وصدق رسولنا بالكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang punya hak untuk dipuji oleh seluruh makhluknya. Puji besar, puji yang kecil, puji qadim alal qadim, puji hadis alal hadis, puji hadis alal qadim, ataupun puji hadis alal hadis. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selaku hambanya sudah menjadi wajib untuk bersyukur dengan cara memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada panutan alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Inilah iman yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada kita ketika kita berada di alam ruh. Allah amanahkan kepada seluruh manusia, makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga iman. Kemudian lahir ke dunia pun dengan membawa iman. Dan Allah pun nanti ketika manusia berpindah dari dunia ini ke alam yang memisahkan antara ruh dengan jasad, yaitu kehidupan akhirat, maka yang akan ditanyakan pun yaitu perkara iman. Maka sama-sama kita usahakan iman ini supaya wujud dalam kehidupan kita, dan kita bisa membawanya, kemudian menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman yang kita punya, jemaah yang dimuliakan Allah, walaupun hanya sebesar debu sempurna wujud dalam kehidupan kita, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang sempurna walaupun hanya sebesar debu, yaitu dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan, inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati dari setiap anggota tubuh kita, jemaah yang dimuliakan Allah, maka setiap perkara tersebut mas'ula, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukannya. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, selamatnya manusia, jemaah yang dimuliakan Allah, apabila menjaga daripada anggota tubuhnya yang paling menjadi satu pemikiran bagi kita semua, bahkan sangat penting bagi kehidupan kita semua, baik dunia ataupun akhirat. Dan perkara ini akan menjadi hal yang akan ditanyakan sama Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari, dan menjadi tolak ukur keselamatan manusia. Yang pertama, yaitu lisan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan lidah buat diri kita. Maka dengan lisan ini, jemaah yang dimuliakan Allah, banyak manusia yang dia selamat dunianya, selamat akhiratnya. Tapi dengan lisan ini pula manusia banyak yang hina di dunia, bahkan di akhirat pun hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini bisa membahagiakan manusia, bisa menyelamatkan manusia. Bahkan dengan lisan, jemaah yang dimuliakan Allah, ini bisa menghinakan manusia, bahkan mencelakakan manusia dengan lisan. Berapa banyak hari ini orang yang tidak mampu menjaga daripada lidahnya, yang akhirnya dia saling membunuh, saling mencaci, saling memaki, saling menghina. Padahal Rasulullah SAW jelas melarang saling mencaci, saling menghina, jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Rasulullah SAW sabdakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Sesungguhnya selamatnya manusia itu karena dia mampu menjaga lidahnya. Bawahan kepada atasan, kalau lidahnya dijaga, maka atasan akan semakin sayang kepada bawahannya. Seorang anak menjaga lisannya kepada orang tuanya, menghindari perkataan-perkataan yang buruk, maka orang tua ini akan semakin sayang pula kepada anaknya. Begitu juga seorang istri kepada seorang suami kepada seorang istri, seorang guru kepada seorang murid. Dari lisan, jemaah yang dimuliakan Allah. Walaupun lisan ini tidak bertulang kata peribahasa, tetapi banyak orang yang tersakiti, banyak orang yang celaka melalui lisan. Dan Allah pun bagaimana menjaga orang-orang yang dia mampu menjaga daripada lidahnya, maka Allah selamatkan dia di dunianya dan Allah selamatkan di akhirat. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah, anggota tubuh kita yang akan menyelamatkan diri kita, yaitu kemaluan, jemaah yang dimuliakan Allah. Di akhir zaman, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan ada satu masa di mana manusia sudah menghalalkan yang namanya khamar. Manusia sudah menghalalkan yang namanya pergaulan bebas. Laki-laki menyukai laki-laki, nauzubillahi min dzalik. Bahkan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemaluan ini apabila tidak dijaga betul, maka akan menjadi perusak buat kehidupan, baik di masyarakat, keluarga, ataupun di hal-hal terbesar. Apabila tidak dijaga perkara ini, jemaah yang dimuliakan Allah. Dan kita bisa melihat keadaan pada masa kini, bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang tua yang mampu menjaga anak perempuannya
daripada berbuat zina, atau orang perempuan yang mampu menjaga dirinya. Allah akan mengangkat derajat orang tua yang mampu menjaga anak laki-lakinya, yaitu daripada menjaga kemaluannya. Sehingga Nabi SAW katakan, di akhirat nanti akan ada orang tua yang mana dia akan disimpan, yaitu akan didudukan di istana-istana, di kerajaan-kerajaan, bahkan dipakaikan mahkota yang begitu indah. Ketika ditanya, kalian punya amalan apa dulu di dunia? Apakah sholat kalian? Apakah puasa kalian? Apakah sedekah kalian? Apakah jihad kalian? Maka orang tua tersebut mengatakan, sesungguhnya aku tidak mempunyai amalan istimewa. Aku hanya menjaga anakku dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah akan membencinya. Aku menjaga anak perempuanku dari mulai dia dewasa sampai dia menikah, dirinya tidak pernah tersentuh oleh laki-laki yang bukan mahram. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, sebab itulah dia mampu menjaga anak perempuannya sampai anak perempuannya dinikahkan, kewajiban daripada orang tuanya tunai. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mahkota kepada orang tua yang mampu menjaga anak-anaknya dari perbuatan-perbuatan tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka Nabi SAW katakan, barang siapa seorang hamba yang mampu dia menjaga, yaitu perkara yang ada di antara kedua rahangnya, kemudian yang dua perkara yang ketika ada di antara, yaitu kedua kakinya, yaitu lisan dan kemaluan, maka wajib dia masuk surga. Dia wajib masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mampu menjaga dua anggota tersebut. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga yaitu penglihatan, mata. Maka dari mata inilah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala timbul pemikiran, timbul perkataan, timbul perselisihan. Karena dengan melihat tanpa tabayun, dari mendengar tanpa tabayun, maka dari situlah akan timbul yaitu sifat-sifat yang menjadikan dia suuzon kepada apa yang dia lihat. Maka dari mata inilah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengangkat derajat seorang hamba ketika dia mampu menjaga matanya, yaitu menundukkan pandangannya dari perkara-perkara yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui mimbar Jumat yang sangat singkat ini, mari kita sama-sama jemaah yang dimuliakan Allah menjaga anggota tubuh kita ini, mata, kemudian lisan, kemudian kemaluan, dijaga betul. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Banyak hadis yang menyampaikan apabila kita hanya mampu menjaga perut saja, kemudian tidak mampu menjaga anggota tubuh yang tadi, jemaah yang dimuliakan Allah, puasanya sah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan pahala apapun, hanya sebatas capeknya saja. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui anggota tubuh kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa amarana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi amarna bit ta'ah wa nahana 'anil ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua khatib mengajak kepada seluruh ahli Jumat untuk mari kita sama-sama yaitu menjaga jawarih kita, anggota tubuh kita, yang kita lakukan, yang kita buat, yang kita gerakkan, tangan, kaki, lisan, kemudian pendengaran, mata, hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu dari perbuatan yang akan mengundang Allah Subhanahu wa taala benci kepada kita. Pakailah setiap potensi yang telah Allah berikan kepada kita. Gunakanlah setiap potensi yang Allah berikan kepada kita di setiap menitnya, di setiap detiknya, yaitu kepada satu amalan yang akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyak-banyak berdoa kepada Allah dari menjaga anggota tubuh ini, karena begitu banyak orang-orang di masa lalu jemaah yang dimuliakan Allah. Allah abadikan dalam Al-Qur'an bagaimana kisah-kisah orang terdahulu yang tidak mampu menjaga daripada anggota tubuhnya, ujung-ujungnya dihinakan di dunia dan dihinakan di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadi al hajat ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ahwalana واختم بالصالحات أعمالنا وأنت راض عنا يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر الله أكبر. أستغفر الله لي